Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Tante Maya undang anak-anak sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 42. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, tangannya dilipat. Kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tangannya dilipat, anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu menyembah Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami tidak mampu menghadapi akhir zaman ini. Tolong kami Tuhan, lindungi kami. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Segala kuasa iblis yang coba mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami berdoa
buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang malas, Tuhan berikan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Hati Senang di Dalam Tuhan. Jika kita di dalam Tuhan, jika kita rajin, setia berdoa, menyembah Tuhan, terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, di situ ada kebahagiaan dan kekuatan dari Tuhan. Kita pujikan lagu ini dengan berdiri dan penuh sukacita. Anak-anak sudah senang? Tadi yang sedih, yang males, aku masih ngantuk, mau sekolah minggu. Nah, dengan pujian ini Tante Maya harap kalian sudah hatinya sudah senang, sudah semangat, sudah mau sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian lagi dengan lagu Berharga di Mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, hidup yang kau miliki. Meskipun kau sederhana, kau amat istimewa. Mari kita semua menolong dengan kasih. Segenap waktu dan usaha, berharga bagi Tuhan. Sekali lagi. Berharga di mata Tuhan, hidup yang kau miliki. Meskipun kau sederhana, kau amat istimewa. Mari kita semua menolong dengan kasih. Segenap waktu dan usaha,
mendengarkan pengumuman. Seperti biasa, ibadah masih secara online di rumah masing-masing jam 4 sore. Nah, anak-anak 3:30 harus sudah siap, harus mempersiapkan entah itu laptop, HP, atau apapun yang dipergunakan untuk untuk ibadah ini. Dan bubuk siangnya cepat-cepat, jam 1 harus sudah bubuk siang, jam 3 bangun, nah 2 jam tidur siang sudah cukup toh. Jadi anak-anak enggak waktu dibangunin orang tua itu enggak males-males karena bubuknya sudah cukup, sudah puas ya 2 jam. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan, nyanyian rohani nomor 6. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kor sekali lagi. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak ikuti Tante Maya berdoa, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, benar Tuhan, pujian ini merupakan pengakuan hati kami bahwa hanya firman-Mu penolong hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu di hari-hari yang jahat ini. Tolong Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk bisa menerima benih firman-Mu. Agar firman-Mu bisa tumbuh, kami bisa melakukan firman-Mu. Urapi Tante Maya yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kuasa iblis yang masih coba
mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak duduk yang manis ya. Mulutnya dikunci. Kalau Tante Maya tanya baru menjawab. Nah, sekarang Alkitabnya disiapkan dulu. Yang sudah bisa baca Alkitab, anak-anak baca dalam hati. Yang belum bisa baca, dengar Tante Maya yang bacakan. Kita akan mendengarkan firman di dalam Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kok dikit Tante ayatnya? Judulnya tentang persembahan seorang janda miskin. Tapi Tante Maya kasih tema memberi dengan tanda darah. Nah, memberi dengan tanda darah itu artinya memberi dengan pengorbanan. Apa yang harus dikorbankan? Anak-anak dengar dulu ya. Nanti setelah Tante Maya bacakan, anak-anak bisa mengerti. Nah, anak-anak dari kecil, Tante Maya waktu masih kecil, terus anak-anak yang sekarang masih kecil, sudah diajarkan orang tua kita untuk suka memberi. Biasa dibilang, ayo berbagi sama teman, sama kakak, jangan medit-medit, jangan pelit-pelit ya, ojo medit-medit, nah gitu. Pasti mama bilang gitu. Nah, kenapa kita harus kenapa kita diajarkan untuk memberi? Supaya apa anak-anak? Kita tidak terikat dengan uang. Kita enggak terikat, kita enggak masuk dosa kikir. Nah, itu ya maksudnya orang tua, maksudnya Tuhan mengajarkan kita untuk bisa memberi. Ayo kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Perikopnya persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, anak-anak, suatu hari Yesus itu duduk di bait suci, di bait Allah, duduk di gereja. Nah, Tuhan rumahnya di gereja. Jadi setiap kali Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ada orang kaya yang membawa uang yang banyak. Dulu waktu zaman dulu anak-anak uangnya ditaruh di kantong, di pundi-pundi. Tante Maya enggak bawa contohnya ya, di kantong, di pundi-pundi. Tolong gambarnya Om. Nah itu kantongnya, ada yang bawa 2 kantong. Nah ditaruh di situ. Nah kalau sekarang di dompet. Nah kalau uangnya banyak, dompetnya tebal. Tapi kalau uangnya sedikit, belum tentu Tante, belum tentu tebal. Bisa jadi itu cuman itu kartu kredit, ATM atau apa, nggak ada duitnya. Bisa jadi gitu. Nah terus yang kalau uangnya nggak ada uangnya, dompetnya
tipis, itu kayak dompetnya mamaku gitu ya. Nah terus dompetnya Tante Maya yang tipis. Terus kemudian orang kaya itu membawa 2 kantong, banyak uangnya. Nah kemudian dimasukkan ke kantong, ke peti persembahan. Nah kalau uangnya banyak, nah bunyinya kalau ditaruh pelan-pelan ya nggak bunyi ya, tapi kalau dilempar brok bunyinya gitu. Nah banyak orang banyak, ada yang kantongnya besar, uangnya penuh, terus kantongnya isinya sedikit, bunyinya tek gitu. Kalau yang besar, kalau yang isinya banyak brok. Nah terus tiba-tiba ada ibu janda miskin. Aduh kasihan anak-anak, ibu janda itu suaminya sudah meninggal. Terus dikatakan di sini miskin. Miskin itu artinya apa anak-anak? Enggak punya apa-apa, miskin. Tapi ibu janda ini memiliki hati yang yang rindu memberi kepada Tuhan. Jadi dia enggak peduli, aku punya sedikit tapi aku pengen ngasih buat Tuhan. Nah, dia kasih ke peti persembahan. Karena cuman berapa tadi? 2 peser, 1 duit. Itu bisa jadi 2 koin gitu ya, Nak. 2 koin misalnya kalau Tante Maya gambarkan itu 500 rupiah. Anak-anak tahu uang 500 rupiah? Tahu Tante, itu biasanya aku kasih ke pengamen kalau ke rumah. Nah itu ya 500. Itu 2. Kalau ditaruh dimasukkan ke peti persembahan bunyinya klinting gitu anak-anak. Duh kok cuma 2 koin. Kemudian Tuhan manggil teman-teman. Mungkin ya waktu orang banyak itu ngasih persembahan, wah murid-murid Tuhan dan orang lain yang ada di situ, mereka, orang itu kaya rek, uangnya banyak, ngasih persembahannya banyak, pasti itu kaya, orang kaya itu. Nah waktu lihat janda miskin, ibu ini cuma ngasih segitu. Nah mungkin orang banyak ngomong seperti itu ya, menghina ibu janda ini. Tapi Tuhan manggil murid-muridnya, Filipus, Petrus, Yakobus. Ada berapa murid Yesus? 12 ya, dipanggil semuanya, sini. Nah setelah itu, ya guru, ya Yesus, ada apa? Sini, kamu lihat orang yang ngasih persembahan tadi? Iya Tuhan, aku lihat. Ya Yesus, aku lihat ada orang kaya ngasihnya banyak sekali. Terus ada yang ibu janda ngasihnya cuma 2 peser gitu, 2 peser 1 duit. Nah tapi aku berkata kepadamu, yang ngasih paling banyak itu ya ibu janda itu. Lah murid-muridnya semua terbelalak. Loh kok bisa Tuhan? Kan uangnya cuma 2, sedangkan orang kaya tadi tuh sak kantong penuh loh Tuhan. Kok Tuhan bisa ngomong yang ngasih lebih banyak itu ibu janda? Nah kemudian ya karena ibu janda itu memberi dari kekurangannya. Apa yang dia punya itu dia kasihkan buat aku. Yesus ngomong gitu. Tapi kalau orang kaya itu memberi karena memang dia itu uangnya banyak, di rumahnya masih banyak, belum seberapa itu yang dikasihkan. Dimasukkan peti persembahan itu. Loh, kemudian Tuhan dari situ murid-muridnya mengerti kalau manusia itu anak-anak? Manusia itu melihat apa yang mereka lihat, yang kelihatan. Bajunya bagus, sepatunya bagus, mobilnya bagus. Oh itu orang kaya. Persembahannya bagus. Persembahannya banyak. Oh itu orang kaya. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua ya anak-anak. Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Nah Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati ibu janda miskin itu. Sekalipun dia cuman punya uang sedikit, tetapi dia memberinya dengan kerinduan, dengan pengorbanan, dengan hati yang dengan tulus. Nah kalau orang kaya bisa, wah aku ngasih segini kan di rumahku masih banyak, aku masih punya, di bank juga masih banyak. Nah,
Tapi ibu janda ini, aku cuma punya ini Tuhan, aku nggak tahu nanti pulang dari gereja aku mau makan apa, aku nggak tahu. Karena uang yang itu mungkin bisa buat beli makan, buat makannya ibu janda ini, buat belanja sehari-hari. Tapi dia memiliki iman kalau aku memberikan ini, aku merindu punya hati yang memberi sekalipun itu kecil. Kalau hatiku tulus, kalau aku memberi dengan sukacita, Tuhan pasti memberkati. Nah, imannya berkata seperti itu. Dan itu yang dilihat Tuhan di dalam hati ibu janda itu. Nah, kemudian setelah dijelaskan seperti itu, murid-murid jadi mengerti kalau memberi kepada Tuhan itu tidak perlu jumlah yang banyak. Tuhan tidak melihat nilainya, nilai apa itu, nilai persembahan, nilai uang yang diberikan, tetapi Tuhan melihat hati. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kalau kita mau memberi kepada Tuhan tapi hatinya sedih, loh uangku loh cuma segini, kalau aku kasih ke Tuhan nanti aku nggak bisa beli es krim, aku nggak bisa beli sepatu baru. Nah, tapi kalau anak-anak rindu, kalau anak-anak meskipun punya uang 2.000, 5.000, tapi ada hati yang merindu, itu kita belajar untuk memberi. Itu namanya ada tanda pengorbanan. Misalnya dari rumah, anak-anak sudah dikasih, ini ya, mama kasih uang 5.000, 10.000, yang 5.000 buat kolektor, yang 5.000 terserah buat beli-beli, enggak apa-apa. Pas anak-anak jalan ke gereja, lihat di toko es krim lagi promo, yang tadinya harganya 10.000 jadi 5.000. Nah, pulang gereja aku mau beli es krim nanti. Nah, sampai di gereja firman-Nya tentang memberi. Loh, aku pengen beli buat Tuhan, ngasih buat Tuhan. Kalau tak kasih semua, aku nggak jadi beli es krim. Nggak apa-apa wis, aku mau ngasih buat Tuhan. Nah, itu berarti memberi dengan tanda darah. Anak-anak mau memberikan apa yang anak-anak punya untuk Tuhan. Nah, itu namanya memberi dengan pengorbanan, dengan tanda darah. Anak-anak mau memberi untuk Tuhan? Mau ya, kita sama-sama belajar. Kemudian setelah itu, Tante, aku kan masih kecil, aku nggak punya uang, aku belum kerja, Tante. Nah, memberi itu tidak perlu dengan nggak perlu uang, tapi banyak hal yang bisa kita beri kepada Tuhan, kepada sesama. Misalnya, memberi perhatian. Nah, anak-anak ada temannya yang sakit, kita kunjungi. Tapi untuk saat ini, dalam masa pandemi ini, tidak boleh saling mengunjungi, tetapi mendoakan. Nah, kalau anak-anak tidak bisa mengunjungi, tapi mendoakan, itu sama dengan memberi lewat perhatian, berdoa, Tuhan tolong temanku si A sakit, Tuhan sembuhkan. Nah, itu memberi perhatian. Kemudian memberi tenaga. Nah, papa mama di rumah repot, rumah berantakan. Wah, aku bantuin papa mama, kasihan capek, rumahnya berantakan, aku sapu. Nah, itu namanya memberi bantuan, memberi tenaga. Kemudian mamanya masak, mama yang masak ya, aku yang nanti yang cuci piring. Nah, itu memberi bantuan. Bisa juga, mama yang masak ya, nanti aku yang makan. Wah, itu juga boleh, itu juga membantu. Soalnya apa, anak-anak? Kalau mama sudah capek masak,
terus anaknya ndak mau makan. Waduh, itu sedih yang namanya orang itu, namanya mama. Loh kok anakku ndak mau makan ya? Apa masakanku nggak enak gitu. Tapi kalau anak-anak mau makan, nah itu membantu mama juga. Di sini ada anak-anak yang susah makan. Nah, nggak boleh ya, harus makan dengan teratur supaya sehat. Nah, jangan lupa juga minum apa? Vitamin supaya sehat juga. Kemudian memberi apa lagi Tante? Oh, memberi waktu. Nah, sore hari ini kita menyediakan waktu kita beribadah, kita memberi waktu kepada Tuhan. Itu juga ya. Jadi memberi itu tidak melulu dengan uang, dengan materi, tapi memberi perhatian, memberi bantuan atau tenaga, dan memberi waktu itu juga bentuk dari memberi. Nah, kalau kita itu suka memberi, nah hasilnya ya anak-anak, kalau kita itu suka memberi, kita bisa, pertama, kita terlepas dari dosa cinta akan uang. Apa? Cinta akan uang itu terikat dengan uang, yaitu kikir dan serakah. Kalau kikir, anak-anak tidak bisa memberi, jadi tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi anak-anak itu binasa. Nah, kalau kita memberi kepada Tuhan, kita terlepas dari dosa kikir dan serakah. Dosa serakah itu apa? Nah, punyanya teman, punyanya orang lain itu yang bukan haknya itu dirampas. Nah, itu namanya juga serakah. Terus apa itu? Serakah bisa juga apa itu anak-anak? Tidak mengembalikan milik Tuhan. Apa itu milik Tuhan? Milik Tuhan itu persepuluhan. Nah, aku masih kecil Tante, aku nggak ngerti apa itu persepuluhan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak dikasih uang saku sama papa sama mama, pandemi ini aku nggak dapat uang saku Tante. Nah, jadi uang itu bukan dari papa mama, dari kakek nenek. Anak-anak dapat uang harus belajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Misalnya anak-anak itu udah punya uang 5.000, dikasih nih. Nah, orang kalau ngasih kita nggak digerakkan Tuhan itu nggak mungkin ngasih ya anak-anak. Kalau kita, aku minta, tapi kalau orangnya nggak tergerak ngasih ya nggak bakalan ngasih. Itu semua digerakkan oleh Tuhan. Nah, misalnya 5.000, dikasih 5.000, persepuluhannya berapa? 500. Ya, benar ya anak-anak? 5.000 persepuluhannya 500. Nah, disisihkan. Masa Tante ngasih persepuluhan cuma 500? Nah, seperti dikatakan tadi, Tuhan tidak melihat nilai uangnya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kita tulus, hati kita tulus, benar, uang itu hasilnya benar. Nah, itu yang dilihat oleh Tuhan. Nah, juga dosa kikir itu sama dengan apa anak-anak? Sama dengan penyembahan berhala. Loh kok bisa Tante? Nah iya, karena ada dikatakan di, Tante Maya enggak sempat catat ayatnya, di dalam Matius kalau nggak salah, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi kalau hati anak-anak itu isinya uang, wah, yang itu sama dengan anak-anak menyembah uang. Nah, penyembahan berhala, enggak bisa menyembah Tuhan. Jadi hasil kalau kita itu suka memberi, itu satu, kita terlepas dari dosa cinta akan uang, yaitu kikir dan serakah. Kita jadi anak yang enggak kikir, kita jadi anak yang enggak serakah. Terus yang kedua, bisa menyembah Tuhan, yaitu enggak menyembah uang tetapi menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, pastinya kita diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Tante Maya berhenti berkata-kata, biarlah Roh Kudus yang menerangkan pada hati anak-anak. Intinya firman sore hari ini, kita memberi dengan tanda darah, dengan suatu pengorbanan. Dengan apa yang kita punya,
waktu, tenaga, pikiran, uang, harta kita, itu kita serahkan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Pasti anak-anak enggak usah khawatir, pasti kalau aku persembahan terus nanti uangku habis. Enggak, tambah diberkati sama Tuhan. Kita akan menyanyi, kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan pujian, ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, tanpa kesudahan. Ku mau memberi, ku mau memberi hingga tiada yang kuberi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Sekali lagi kita angkat tangan. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Kami mau memberi kepada Tuhan. Kami mau memberi kepada sesama. Bukti kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan berkati mereka, Tuhan selamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Terima kasih.